لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba ayyuhal musyahidin al-kiram, brother and sister, welcome back to my channel, yang mana pada kali ini akan menginformasikan sebuah berita yang kami ambil dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia, dari berita Ditjen PHU. Adapun beritanya adalah, namun sebelumnya jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, share, komen, dan loncengnya dihidupkan agar bisa mendapatkan info-info terbaru dari my channel. 7 program Ditjen PHU siapkan umroh di masa pandemi. Jakarta, PHU, Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kemenak Hilman Latif menyambut baik adanya pelonggaran aktivitas ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebelumnya, otoritas Saudi juga menginformasikan kemungkinan dibukanya akses bagi jemaah Indonesia untuk beribadah umroh. Menurut Hilman, pihaknya terus memantau perkembangan kondisi dan kebijakan di Arab Saudi. Bersamaan itu, dia juga fokus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi. Alhamdulillah, kondisi pandemi di tanah air terus menurun. Hal sama juga terjadi di Arab Saudi. Kita tengah bersiap untuk menyongsong kebijakan diizinkannya kembali ke jemaah Indonesia untuk beribadah umroh, kata Hilman saat bertemu dengan Insan Media di Jakarta Senin 18 Oktober 2021. Hilman yang baru dilantik pada 1 Oktober 2021 ini mengaku sudah mempersiapkan sejumlah langkah strategis terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Setidaknya ada 7 langkah strategis yang tengah disiapkan. Pertama, kondisi dengan Kementerian Luar Negeri terkait upaya negosiasi diizinkannya jemaah umroh di Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Koordinasi dilakukan dengan Direktur Timur Tengah dan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Kami juga meminta Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah untuk terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait perkembangan kebijakan penyelenggaraan umroh, kata Hilman. Koordinasi lanjut Hilman juga dilakukan pihaknya dengan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Kurang lebih koordinasi ini sudah dilakukan 3 kali guna mendiskusikan persiapan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh 1443 Hijriah. Hasil pertemuan terakhir, Dubes Arab Saudi menyampaikan bahwa pembukaan umroh untuk jamaah Indonesia akan segera dibuka. Dubes Arab Saudi juga menyampaikan bahwa jemaah dari Indonesia menjadi prioritas keberangkatan perjalanan ibadah umroh, ujar Hilman. Kedua, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perkembangan vaksinasi bagi jamaah umroh, kemungkinan peruntukan vaksinasi booster bagi jemaah umroh, dan pembukaan akses data sertifikat vaksin. Terkait dengan permasalahan vaksinasi booster, saat ini Kementerian Kesehatan RI sedang melakukan negosiasi intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi agar vaksinasi Sinovac dapat diterima tanpa menggunakan vaksinasi booster, jelasnya. Saat ini kebijakan Kementerian Kesehatan adalah vaksin booster hanya diberikan kepada para tenaga kesehatan, sambung. Ketiga, membentuk tim manajemen krisis haji dan umroh tahun 1443 Hijriah. Tim ini terdiri atas perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perhubungan. Tim dibentuk dalam rangka menyiapkan rencana, skema, dan solusi bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
1443 Hijriah. Keempat, mengirimkan surat edaran ke seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU untuk melaporkan update data jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya yang telah divaksinasi dan siap berangkat. Selain itu, update data jemaah yang melakukan pembatalan penarikan dana perjalanan ibadah umroh pada masing-masing PPIU. Kelima, integrasi aplikasi. Selama ini sistem informasi dan data penyelenggaraan umroh terfasilitasi dalam sistem komputerisasi terpadu umroh dan haji Siskopatu. Namun aplikasi ini tidak merekam data vaksinasi COVID-19 jemaah umroh. Padahal data sertifikasi vaksin menjadi salah satu syarat yang diberlakukan Arab Saudi. Data tersebut adanya di aplikasi Kemenkes yang disebut Peduli Lindungi. Proses integrasi sistem agar bisa menyajikan data yang dibutuhkan Saudi dan dibaca melalui QR Code terus dibahas Kemenak dan Kemenkes. Draft MOU dan PKS-nya sudah dirumuskan, ujar Firman. Pembahasan juga melakukan dengan pengelola aplikasi tawakal milik Saudi, lanjutnya. Keenam, susun skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Serangkaian pembahasan sudah dilakukan hingga menghasilkan rancangan konsep skema penyelenggaraan ibadah umroh 1443 Hijriah adalah sebagai berikut. 1. Persyaratan jemaah umroh mengikuti ketentuan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 2. Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat sebelum keberangkatan, saat pelaksanaan perjalanan ibadah umroh, dan saat kembali ke tanah air. 3. Pemberangkatan kepulangan jemaah dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu dari Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Pelaksanaan PCR bagi jemaah umroh sebelum keberangkatan akan dilakukan secara terpadu dan jemaah dikarantina di asrama haji sebelum keberangkatan dan sesampainya di tanah air. Penerbangan yang diizinkan untuk mengangkut jemaah umroh beserta barang bawaannya diusulkan menggunakan penerbangan langsung direct flight Indonesia Arab Saudi PP. 6. Aplikasi Peduli Lindungi Kemenkes akan berintegrasi dengan aplikasi Tawakalna Arab Saudi dan Siskopatu Kemenak guna memudahkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. 7. QR kode sertifikasi vaksin akan dicetak dan dibagikan kepada jamaah umroh sebagai sarana kemudahan saat pemindaian scan oleh otoritas Arab Saudi. 8. Perubahan biaya referensi perjalanan ibadah umroh mengikuti perkembangan dan biaya protokol kesehatan di kedua negara. 8 skema ini telah disampaikan kepada para perwakilan PPIU untuk mendapatkan masukan positif dalam implementasi di lapangan, jelas Hilman. Ketujuh, review dan revisi regulasi. Review dan revisi didasarkan pada rumusan skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Rumusan ini akan menjadi bahan penyempurnaan keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Kami bersama Asosiasi PPIU juga tengah menyusuri revisi KMA tentang biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19, penyesuaian dengan protokol kesehatan dan perkembangan kondisi layanan saat ini, tandasnya. Demikianlah berita yang kami dapatkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga ini adalah kabar gembira bagi kita jamaah yang sudah tidak sabar ingin berangkat umroh pada akhir tahun ini. Walaupun informasi yang kami dapatkan, Indonesia memang belum dapat izin atau masih di-ban untuk memasuki Saudi Arabia dalam rangka pelaksanaan umroh. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa, banyak berdoa untuk supaya kita jamaah Indonesia dapat dikembalikan, dapat bisa melaksanakan umroh pada akhir tahun ini. Demikian info yang kami dapatkan, semoga menjadi bahan acuan bagi kita untuk selalu bersabar dan bersabar. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Ya Muyassir Yasir, ya Mudabbir Dabir, ya Musahil Sahil. Syukran ala musyahadatikum.
Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.